Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Winanto dengan NIM J1B018-004. Saya di sini akan menjadi pengajar dalam dalam eh, dalam mata kuliah retorika untuk untuk memenuhi UAS metode pengajaran dan sastra. Jadi kita mulai saja. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, tidak apa-apa ya, meskipun ini suasananya seperti ini, hanya berdua dan seperti live privat ya. Tapi tidak apa-apa lah. Iya, Pak. Ya, saya ingin menghimbau ya untuk teman-teman semua eh, di masa pandemi ini selalu menjaga kesehatan, selalu menaati protokol yang diperintahkan oleh pemerintah. Seperti salah satunya adalah memakai masker dan selalu menjaga kesehatan. Iya, apa kabar semuanya? Saya ulang Alhamdulillah lagi ya? baik, Saya Pak. ulang lagi itu ya? Saya ulang lagi nggak sih? Tadi saya udah nanya kabar belum sih? Sudah, Pak. Oh, saya udah nanya kabar ya, saya lupa ternyata. Tidak apa-apa lah. Gak apa-apa, Pak. Iya, jadi sekarang saya akan mengajar mata kuliah retorika namanya. Apa teman-teman sudah pada tahu retorika itu apa? Belum, Pak. Oke. Jadi sebelumnya saya ini dulu ya, ingin memberitahu kompetensi pembelajaran. Yang pertama itu mata kuliah namanya retorika. Yang kedua pokok pembahasan materi yaitu ada berbicara dan pembicara. Selanjutnya ada pembagian retorika. Terus selanjutnya adalah yang ketiga fungsi pembelajaran. Yang pertama itu pelajar dapat memahami pengertian retorika. Yang kedua, pelajar dapat memahami dasar-dasar berbicara. Yang ketiga, pelajar dapat memahami dasar-dasar pembicara. Yang keempat, pelajar dapat memahami pembagian retorika. Bisa dipahami kan ya dasar-dasar apa aja? Nanti Bisa, Pak. itu apa aja? Ya. Selanjutnya adalah sasaran yaitu mahasiswa. Ya, mungkin bisa mulai ya dari pertama itu pembahasan tentang retorika. Yang pertama itu retorika itu adalah ilmu tentang kesenian dalam berbicara. Jadi itu eh, manusia dalam berbicara itu dia mempunyai keahlian tertentu dalam berbicara agar dapat dipahami oleh orang-orang sekitar. Eh, Maksudnya tuh seperti apa sih gitu keahlian dan dan keilmuan apa aja yang orang punyai gitu. Seperti contohnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain gitu, sedang ngobrol biasa aja. Di situ kan kita sudah mengerti apa yang ingin dibahas, apa yang akan kita beritahu kepada orang lain, apa makna yang akan kita sampaikan. Dan setelah kita berbicara, apakah orang itu mengerti, apakah orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, disitulah fungsi retorika agar orang lain tuh bisa paham sebenarnya kayak gitu. Dan kita langsung masuk aja ke sub yang pertama yaitu berbicara dan pembicara. Yang pertama tentang berbicara dan pembicara ya. Komunikasi merupakan kombinasi perbuatan atau tindakan serangkaian unsur yang mengandung maksud dan tujuan. Jadi dalam komunikasi itu ada kombinasi yang namanya perbuatan dan tindakan serangkaian unsur yang mengandung maksud dan tujuan. Nah itu yang tadi saya bilang tadi dalam komunikasi itu ada yang ingin disampaikan. Yang pertama gini, komunikasi itu ada dua ya, pembicara dan penyimak. Pembicara yang menyampaikan makna tertentu dalam
eh, apa yang dia bicarakan, dan yang penyimak itu ya dia yang menangkap apa makna yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, komunikasi sama dengan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas berbahasa kedua yang dilaksanakan manusia dalam kegiatan berbahasa setelah aktivitas menyimak. Berbicara merupakan proses komunikasi secara lisan antara pembicara dan lawan bicara. Berbicara memerlukan pembicara lawan. Berbicara memerlukan pembicara, lawan bicara, bahasa lisan, dan pesan. Jadi ya sudah dapat dipikir dengan logika ya, kalau berbicara itu memang harus ada lawan bicaranya dan memerlukan pembicara juga, lawan bicara, bahasa lisan, dan pesan yang ingin disampaikan. Ya, selanjutnya saya akan memberitahu ada konsep-konsep dasar dari berbicara. Yang pertama itu berbicara dan menyimak. Ya, yang pertama konsepnya adalah berbicara dan menyimak kegiatan resiprokal. Resiprokal itu sifat saling membalas. Jadi dalam berbicara itu kan ada dua orang ya, yang satu berbicara, satu menyimak, dan biasanya itu yang berbicara nanti bergantian dengan yang menyimak. Ya, yang berbicara, yang tadi berbicara dia menyimak, yang tadi menyimak dia berbicara. Selanjutnya yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi kreatif. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Yang keenam, berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Nah, kekayaan pengalaman itu maksudnya apa? Kekayaan pengalaman itu maksudnya hal-hal yang sudah kita alami. Misalkan yang tadi tuh, kita misalkan mengalami jatuh sepeda, akhirnya berbicara kepada orang lain, kita memberitahu apa yang setelah terjadi kepada kita. Sebenarnya itu juga termasuk pengalaman. Nah, terus dalam dia menyampaikan ia jatuh dari sepeda, pasti kan ada kalimat atau kata-kata yang dapat ia sampaikan agar si penyimak itu mengerti bahwa dia itu jatuh dari sepeda itu kenapa gitu. Jadi itu yang namanya kekayaan pengalaman. Yang ketujuh, berbicara sarana memperluas cakrawala. Sudah jelas ya, kalau berbicara pasti kita dapat pengetahuan baru, kita dapat ilmu baru dari orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Yang kedelapan, kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat. Yang kesembilan, berbicara adalah pancaran kepribadian. Ya, jadi ada 9 konsep dasar berbicara ya yang dapat teman-teman ketahui. Sampai sini teman-teman udah paham belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Sedikit lah ya kita ngebahas tentang retorika hari ini, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah pembicara. Oh, ini di luar konsep ya, di luar konsep ini ulasan lagi. Pembicara merupakan seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum. Nah, jadi itu pembicara itu kan ya seperti yang kita tahu gitu, yang seperti seminar-seminar, seperti yang saya lakukan ini. Dia itu kan sebagai pembicara gitu di depan orang-orang yang banyak gitu. Bagaimana sih gitu orang itu bisa menyampaikan hal, berita, atau informasi di depan banyak orang gitu? Apa mereka itu bakal ngerti gitu, orang sebanyak itu bakal ngerti apa yang dia omongin, apa yang dia sampaikan gitu. Nah, oleh karena itu di sini dibahas di retorika. Seorang pembicara dapat saja memiliki bidang dan mengambil kedudukan yang berbeda dalam menyampaikan isi pembicaraannya. Kedudukan pembicara dapat menyampaikan pembukaan atau penutup, menambah pengetahuan, serta memotivasi dan mempersuasi pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Biasa kita lihat misalkan di acara webinar tentang daur ulang gitu. Dalam pembicaranya itu kan pasti dia bakal menyampaikan entah di awal atau di akhir
dia itu pasti bakal menyampaikan agar pendengar itu melakukan sesuatu. Misalkan seperti ini, uh, misalkan saya pembicara yang membicarakan tentang daur ulang itu, ya jadi untuk kawan-kawan saya himbau untuk kawan-kawan itu selalu membuang sampah pada tempatnya, dan jika ada sampah yang dapat didaur ulang, sebisa mungkin teman-teman dapat menyimpannya, dan sebisa mungkin juga dipergunakan untuk dipergunakan untuk hal-hal yang lain juga. Misalkan seperti kalimat seperti itu ya kan, dia itu dapat mempersuasi pendengarnya untuk melakukan sesuatu gitu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang pembicara adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Pasti ya, kalau misalnya pembicara itu dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, dan sebisa mungkin ya pendidikannya juga baik gitu secara akademis. Karena menjadi pembicara itu kan dia itu kan harus bisa menyampaikan sesuatu ke orang-orang yang menjadi pendengarnya gitu, agar mereka itu mengerti dan agar mereka dapat melakukan hal yang positif dan bisa membuang yang negatif ya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dan kepastian. Jelas dong ya, kalau misalnya pembicara masa malu-malu gitu. Kalau misalnya malu-malu juga pasti yang dengerin juga, ini apaan sih, ini pembicara ngapain gitu, ngapain berbicara di depan kalau dia malu gitu, ini dia nyampein apa gitu, pasti kan begitu ya. Yang ketiga, mampu bergaul sesuai dengan tempat dan orang yang dihadapi. Nah ini jelas banget nih. Kalau misalkan kalian misalkan kalian punya di suatu sekolah gitu atau kuliahan, terus misalkan dapet temen yang gak sesuai sama kepribadian kalian, mungkin kalian tuh bakal, aduh ini nggak nyaman nih, ini kayak kurang cocok aja sama aku, sama saya gitu. Nah kalau misalkan mau jadi pembicara, siapapun gitu orangnya, ya harus bergaul, harus berkecimpung di situ meskipun dia nggak suka, karena nanti dari situ kalian juga bakal dapat pelajaran-pelajaran tertentu, bakal dapat pengalaman tertentu, ilmu tertentu yang baru gitu, yang beda dari apa yang belum kalian dapat. Yang keempat, berpakaian sopan dan sesuai dengan tempat dan karakter pertemuan. Misalkan acara formal nih, rapat musyawarah anggota, misalkan hima gitu, anggota hima, masa pakaiannya kaos kutang kan nggak mungkin ya. Ya dulu para banget itu mah, belum siap itu jadi pembicara itu mah. Udah aja kita main gitu ke mana gitu, ke warteg gitu kalau kayak gitu mah. Yang kelima, jujur dan ikhlas dalam tutur kata dan tingkah laku. Jadi pembicara itu harus jujur dan ikhlas dalam tutur kata dan tingkah laku. Berbicara dengan apa adanya, tetapi makna yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Begitu. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang prasyarat-prasyarat retoris gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin bisa berbicara gitu di depan orang itu. Yang pertama itu ada prasyarat organis, yaitu ada yang pertama ada pernafasan dan teknik bernafas. Yang kedua ada membina suara. Yang ketiga gerak-gerik dan bahasa tubuh. Nah, yang pertama nih, yang pertama kan ada pernafasan dan teknik bernafas. Jelas ya kalau misalkan jadi pembicara itu harus bisa mengatur semua dari cara bernafas dan teknik bernafas ya, jangan sampai begitu. Terus yang kedua, pembina suara, artikulasi, bahasa yang dipakai bisa dimengerti atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, gerak-gerik dan bahasa tubuh. Kadang tuh yang saya sering temui ya dari kerabat-kerabat atau sanak saudara gitu, yang kalau berbicara tuh suka mainin tangan gitu, tanpa tanpa disengaja maupun disengaja. Kadang kan dia suka ini kan begini, ini begitu, begini begitu begitu, suka mainin tangan itu kayak gerak-gerak tubuh atau gerak badan gitu. Nah itu juga harus diperhatikan gitu, agar apa tuh pendengar itu bakal ngerti
intinya itu bakal ngerti aja gitu apa yang mereka ngomongin gitu. Terus prasyarat kedua, ini ada prasyarat bahasa. Yang pertama itu bahasa dan retorika. Yang kedua, ritme dan dinamika bicara. Yang ketiga, perbendaharaan kata. Yang keempat, susunan kalimat. Yang kelima, ketentuan dan patokan. Mungkin yang bahasa dan retorika sudah jelas ya, kalau misalkan ilmu kebahasaan harus punya dulu sebelum jadi pembicara gitu. Terus yang ritme dan dinamika juga pasti harus diatur juga, tinggi rendah suara, kejelasan suara pasti harus. Perbendaharaan kata, apa aja sih yang kita punya, apa aja sih yang pengalaman yang udah kita lakuin sehingga kita dapat bicara menyampaikan makna yang akan disampaikan gitu ke masyarakat umum, masyarakat luas gitu. Susunan kalimat juga dan ketentuan dan patokan. Ya, itu semua yang bisa saya sampaikan di sub berbicara dan pembicara. Mungkin ada yang ingin ditanyain gitu tentang berbicara dan pembicara, mungkin ada yang bingung gitu. Pak. Iya, coba mau tanya apa tentang Saya mau nanya, Pak, tentang apa retorika bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti kita berkumpul dengan teman atau keluarga. Iya, Terima kasih. ya sama-sama. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan seperti di kehidupan sehari-hari gitu, seperti bersama teman atau bersama berkeluarga, saya kasih contoh ketika kita ingin iuran beli makanan gitu. Misalkan dari diri kamu sendiri nih, kamu itu sudah tahu makanan sehat itu seperti apa, seperti ya sayur-sayuran gitu lah ya. Nah, kamu itu ingin apa yang kamu saranin itu disetujui oleh teman-teman gitu. Nah, di sini ilmu kebahasan kamu dan retorika kamu itu harus dipakai gitu agar teman-teman kamu itu dapat melaksanakan apa yang kamu sampaikan gitu. Misalkan seperti itu, misalkan seperti ini. Nah, contohnya ya saya kasih unjuk aja. Yang menurut saya itu dapat meyakinkan gitu, intinya gitu meyakinkan teman-teman. Kayaknya kalau misalkan kita ingin iuran gitu beli makan, mendingan kita beli makanan-makanan sehat yang biar kita tuh gak gendut atau jatuh sakit kemudian hari. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti kan setelah kalian semua nih teman-teman berbicara seperti itu ke teman-teman yang lain, bakal timbul pemikiran kan dari teman kalian tuh, oh iya ya kita harus hidup sehat. Maksudnya iya ya, kita harus makannya sehat-sehat biar gak jatuh sakit, apalagi nih dengan keadaannya kayak gini nih lagi pandemi gini, kita harus dapat makanan yang sehat gitu biar tubuh kita sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan di ruang lingkup keluarga, ruang lingkup keluarga juga sama sih, seperti itu juga. Kalau dalam lingkup keluarga kan emang harus kita tuh menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun gitu. Ya intinya gitu sih ya. Kita tuh harus berbicara dengan yang baik, yang sopan, agar orang lain itu juga paham apa yang kita sampaikan, dan yang lebih yang intinya tuh retorika tuh lebih berfokus, yang penting kita tuh bisa menyampaikan dan orang lain tuh paham gitu apa yang kita sampaikan. Sudah paham ya sampai sini ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ini saya lanjut lagi. Sekarang ada subbab yang kedua, yaitu pembagian retorika. Jadi tuh retorika itu dua teman-teman ya. Yang pertama itu monologika dan yang kedua itu dialogika. Kita bahas yang monologika dulu ya. Jadi monologika itu adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Jadi ini orang ngomong sendiri. Ini orang ngomong apa sih? Kok ngomong sendiri gitu? Siapa sih ini orangnya? Kok ngomong sendiri gitu? Nah, bentuknya itu berupa
bercerita atau pendongeng dan berpidato. Nah itu maksudnya monolog itu. Ya misalkan kita, teman-teman sering ikut webinar, kalau sekarang webinar ya karena kan lagi pandemi, atau seminar gitu ya, kan orangnya tuh ngomong sendiri tuh, dia menyampaikan terkait materi yang ingin dia sampaikan gitu. Nah itu dia namanya monolog gitu. Nah ini saya mau jelasin dengan bercerita sama pidato. Bercerita itu adalah menyampaikan rangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh cerita dapat berupa manusia, hewan, atau makhluk lain, fiksi maupun non-fiksi. Bercerita tuh siapa sih, maksudnya kayak pendongeng gitu loh. Misalkan waktu kecil kalian tuh suka didongengin sebelum tidur sama orang tua kalian ya. Nah itu bercerita, itu namanya monolog. Mengisahkan sesuatu dalam cerita gitu. Nah terus di selanjutnya adalah pidato. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk disampaikan pada halayak dengan tujuan agar pendengar mengetahui dan memahami. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, kayak pembicara itu pasti tidak lepas dari orang yang berpidato gitu. Dia ingin menyampaikan eh, suatu ilmu, pengetahuan ke orang-orang yang banyak gitu. Eh, Kalau yang relevan sama sekarang itu, yaitu yang sosialisasi tentang pandemi gitu, tentang penyakit ini gitu, COVID-19 gitu. Nah itu yang sekarang itu yang lagi zamannya, yang relevan. Kemudian langsung aja ya ke dialogika. Dialogika. Dialogika itu apa sih? Dialogika itu ilmu tentang seni berbicara secara dialog. Berarti kan kalau dengar dialog pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Kalau dialog itu pasti ada dua orang yang berbicara atau lebih gitu. Gak mungkin dia sendiri, kalau sendiri monolog pasti. Yakni dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuknya berupa diskusi atau debat. Nah ini diskusi juga disebut dialog, debat juga dialog. Saya jelasin diskusi ya sama dialog. Diskusi adalah proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalkan kayak dalam rapat organisasi atau rapat Karang Taruna, pasti di situ ada forum diskusi namanya. Forum diskusi itu digunakan yaitu untuk memecahkan masalah, untuk lebih tahu, lebih masuk lagi tentang masalah itu, atau saran tertentu yang ingin disampaikan untuk kelanjutan organisasi itu atau apa namanya Karang Taruna tersebut gitu. Nah retorika itu pasti bakal dipakai gitu, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ini diskusi, karena dalam berbicara jika ingin menyampaikan sesuatu, untuk mengungkapkan sesuatu, pasti kan dibutuhkan keahlian untuk dimengerti dan disetujui oleh orang-orang gitu. Yang selanjutnya ada debat. Debat merupakan kegiatan keterampilan berbicara antar pribadi atau pihak. Debat diadakan dengan tujuan mengemukakan bahwa gagasan atau konsep yang dikemukakan oleh satu pihak lebih baik, lebih benar, dan lebih tepat dibandingkan gagasan pihak lain. Misalkan seperti di SMA SMA mengadakan lomba debat, nah itu pasti kan mereka wah ngomong-ngomong gitu, adu gagasan, adu pendapat, pasti yang satu menganggap pendapatnya benar, tepat, dan yang satu juga pasti kayak gitu ya, dia ngomong-ngomong seperti itu. Nah itu kan di situ kita membutuhkan keahlian dalam berbicara kan, untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan, misalkan di sana di juri, untuk meyakinkan juri bahwa ini yang lebih baik gitu, seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan ya terkait dengan retorika hari ini. Yang pertama tadi ada berbicara dan berbicara, ada konsep-konsep berbicara, terus ada tentang pembicara, tentang bagaimana sih kepribadian pembicara itu gitu, syarat-syarat dari retoris seperti apa, terus selanjutnya ada
pembagian retorika, yaitu ada dua, monologika dan dialogika. Ya, mungkin itu saja sih ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi itu selain yang lain, atau sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Ya, jadi hari ini saya juga sudah membuat uh, satu tugas ya. Di namanya itu tugasnya itu quad square gitu, dalam bentuk quad square maksudnya. Ini tugas berkaitan dengan materi hari ini. Quad square itu uh, metode pengajaran yang bentuk tugas itu seperti teka-teki gitu. Jadi itu dapat melatih ketelitian kalian dan uh, ya intinya ketelitian kalian dapat diuji di situ di saat mengerjakan soal itu. Nanti saya akan beri ya soalnya. Saya Ya, Pak. harap kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Nanti dikumpulkan ke saya. Dan juga eh, jangan lupa ya kan nanti kan berbentuk Word ya, Word Square ya. Nanti jika ketemu soalnya, kalian beri warna gitu di soalnya. Di jawaban itu beri warna biar saya tahu jawabannya apa. Ya baik. Ya, Pak. Eh, Sekian ya dari saya, sudah cukup jelas pembahasan retorika tentang hari ini. Saya himbau lagi teman-teman jaga kesehatan selalu karena lagi pandemi, selalu selalu jaga jarak, jangan berkeluaran jika tidak perlu, dan jangan lupa pakai masker. Jangan lupa minum vitamin teman-teman. Itu juga. Baik ya teman-teman ya, cukup dari saya ya. Apa Iya, ada Pak. apa yang ada yang ditambahkan mungkin dari penjelasan saya atau kurang gitu? Saya jadi agak ragu ya. Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, jadi saya tutup aja ya kelas hari ini. Ya, baik, Iya, Pak. selamat pagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.